Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia, 1 Oktober hari kesaktian Pancasila. Nah, kita ini juga anak Tuhan, anak sakti lagi bergembira. Nggak ada urusan dengan putusan, skorsing 3 bulan, 6 bulan. Orang putusannya juga dilakukan oleh majelis yang tidak abal-abal, yang sontoloyo. Jadi kita mau tunduk apa? Saya anggota, bukan anggota Jepra. Soho, ya kan gitu. Jadi kita enjoy. Hari ini bersama saya, kita diundang makanan Jepang itu dengan segala macam jamuan yang luar biasa nih ya. Jadi kita tetap bersuka cita. Kalau misalnya mau ketawa aja, karena kami pun tidak pernah menangis. Tapi ingat, ada waktunya dia ketawa, ada waktunya juga nanti dia menangis. Ciao, selamat siang. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Hotman Paris yang sedang bahagia karena Hotman Paris menang 2-0 dari Hotma Sitompul. Dan namun nampaknya tim pengacara dari Hotma Sitompul juga tidak tinggal diam. Bahkan mereka mengancam bahwa memang sekarang Hotman Paris bisa tertawa, tapi sebentar lagi Hotman Paris akan menangis. Begitu yang disampaikan oleh tim pengacara dari Hotma Sitompul. Nah, bagaimanakah kisahnya dan ceritanya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis dari Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jari. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa Hotman Paris berhasil mengalahkan tim kuasa hukum dari Hotma Sitompul. Hotman Paris tapi menang dari seterunya itu karena menang dalam kasus pelanggaran kode etik. Putusan dibacakan oleh Dewan Kehormatan Pradi DKI Jakarta dalam sidang yang digelar secara virtual pada Rabu kemarin. Pernah juga kalau dengan putusan tersebut, tim pengacara dari Hotma Sitompul yang diwakili oleh Muara Karta menyatakan akan mengajukan banding. Teradu yang memajang foto-foto ketika sedang bersama orang lain tidak lagi seyogyanya diulang teradu pada masa yang akan datang. Namun oleh karena perilaku teradu sedang mempublikasikan fotonya dengan wanita yang cantik tidak dilakukan oleh teradu pada saat sedang menjalankan profesi advokat, maka dalam hal ini tidak ada urusan dengan pelanggaran kode etik advokat. Tindakan teradu berfoto atau melakukan kegiatan dengan wanita cantik adalah perilaku dari seorang warga masyarakat yang kebetulan menjadi advokat. Majelis Dewan Kehormatan tangannya tidak sampai menjangkau ke wilayah privat seseorang. Advokat tidak dalam kapasitas menjalankan kuasa. Menimbang bahwa pihak yang tepat untuk mengingatkan teradu agar terlampau mudah mengirimkan kegiatan berfoto dengan wanita cantik tidak berada di bawah kewenangan Dewan Kehormatan. Akan tetapi ada pihak lain, misalnya keluarga dekat, menimbang. Saking tidak terimanya, Muara Karta pun terang-terangan mencibir putusan itu sebagai putusan sontoloyo. Jadi pertama saya bilang putusan itu putusan sontoloyo ya, terang Muara Karta. Bahkan Muara Karta menyebut majelis hakim yang memutus perkaranya tidak memiliki etika. Menurutnya majelis hakim Dewan Kehormatan Pradi memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Kenapa saya bilang sontoloyo? Karena yang seharusnya etika yang kita jaga sebagai seorang lawyer atau advokat, ujar Muara Karta. Tapi kita lihat majelisnya tidak menunjukkan etika, justru majelisnya tidak beretika. Dia memutus dengan sesukanya tanpa dasar hukum yang memang di dalam undang-undang advokat itu kita langgar.
Hotman Paris memang dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik sebagai advokat seperti yang dituduhkan oleh Hotma Sitompul. Adapun pengaduan Hotma Sitompul terhadap Hotman Paris kemudian ditolak. Sebaliknya, pengaduan Hotman terhadap tim pengacara Hotma Sitompul diterima oleh Majelis Hakim Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta. Dengan adanya putusan itu, Hotman Paris tampak sudah bisa bernapas lega. Menurut Hotman, dirinya dilaporkan oleh suami Desiri Tarigan itu karena telah berdansa dengan wanita cantik dan berenang menggunakan celana kolor. Dalam akun Instagramnya pun Hotman Paris selalu mengunggah hasil keputusan sidang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Hotman Paris memang pengacara yang handal, yang tidak terkalahkan. Yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Daerah Peradi DKI Jakarta. Satu, pengajuan dari Hotma Sitompul terhadap Hotman Paris. Katanya aku melanggar kode etik advokat. Di dalam pengajuannya antara lain disebutkan karena Hotman Paris dansa dengan cewek cantik. Karena Hotman Paris berenang pakai kolor. Itulah tuduhannya. Katanya itu melanggar kode etik. Saya sangat khawatir. Kalau saya sampai nggak bisa dansa di Bali, ya gimana dong? Makanya saya lawan. Akhirnya Dewan Kehormatan Peradi menyatakan menolak pengaduan dari Hotma Sitompul. Tidak terbukti Hotman Paris melakukan pelanggaran kode etik. Itu kasus pertama. Jadi nggak perlu lagi saya berenang di Bali pakai jas. Karena dalam pengaduan dari Hotma Sitompul katanya saya berenang dengan wanita cantik pakai baju renang. Emang kalau renang di Bali harus pakai jas atau pakai kimono? Anda bisa menilai apa motivasinya. Jadi ya, pengaduan pertama Hotma Sitompul kalah telak. Sekarang pengaduan kedua, saya mengadukan 4 orang. Kalau yang tadi pengaduan Hotman, kasus kedua Hotman Paris baras. Kan saya pakai teori 3A, amati, analisa, baru serang. 3A, efek. Kalau mereka kan terlalu cuap-cuap di TV terus, saya adukan mereka. Dan karena si Hotma Sitompul adalah prinsipal dalam kasus tersebut, bukan sebagai advokat, maka dia tidak ikut dihukum. Yang dihukum adalah pengacaranya. Saya tadi dengar jelas Partahi Sihombing dihukum, didiskors, tidak boleh praktek 3 bulan. Sedangkan Muarakarta 6 bulan. Saya ya kalau tahu gimana tadi? Hah? Gitu ya? Kalian dengar nggak? Aku kurang dengar ya karena udah keburu kegirangan. Jadi Saudara Partahi, Saudara Muarakarta, Saudara Tommy Sohota, Anda harus berterima kasih sama saya. Saya tidak pernah melihat Anda masuk TV. Setelah kasus ini gara-gara kepopuleran Hotman Paris, Anda jadi sering masuk TV. Harusnya Anda berterima kasih sama lain ini. Ya, nama Anda jadi terangkat. Anda tidak perlu meragukan lagi kepopuleran Hotman Paris, tapi saya tidak pernah sombong. Hal lain, Anda mengatakan saya tutup mulut. Anda mengatakan saya kaleng rondeng.